ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan memasuki penyampaian materi oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Adapun kegiatan pada hari ini yaitu Reaction Workshop Desain Grafis. Nah, pada zaman sekarang ini yang sering disebut sebagai era 5.0, dan kita tentu tahu pada era ini semua semakin canggih. Hampir 90% kegiatan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi. Dan sebagai generasi penerus, kita mau tidak mau harus belajar memanfaatkan teknologi agar dapat bersaing dan bertahan di tengah-tengah zaman yang semakin berkembang pesat. Jangan sampai kita mati tergilas zaman atau ketinggalan zaman. Maka dengan itu, tema pada kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana desain grafis dapat menciptakan peluang bisnis di era 5.0. Dan pada kesempatan kali ini, semua itu akan dibahas tuntas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah founder The Green Side 1D, yaitu Bapak Kapabihi SSI. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada kegiatan kali ini. Nanti aja pas penyampaian sekalian. Baik, Pak. Baiklah, Pak. Tanpa berlama-lama lagi, saya sampaikan kepada Bapak untuk membawakan materi. Bukan salah baik orang. Buka screen ya. Benar, Pak. Oke. Udah kelihatan? Tes. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih. Masih loading. Oke, udah. Bentar. Ini dikasih waktu berapa lama, moderator? Moderator? Izin? Sekitar 1,5 jam, Pak. Setengah jam ya. Oke. Baik, 1,5 jam, berarti setengah jam lebih ke PPT aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Pembina ya, yang sudah luar biasa membina kawan-kawan Reaction Umrah. Sungguh suatu progresivitas banget bagi insan akademis untuk bisa mengantarkan generasi muda kita untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Lalu juga yang saya hormati Nopang Cahya Kartini, yang juga Ketua Reaction Umrah, serta kawan-kawan pengurus dan kawan-kawan yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan halo kawan-kawan
Sarta, apa kabar? Jadi langsung aja. Ya, jadi kita nih bincang bisnis, ya kan? Lebih kepada ya nanti akan ada 2 sesi. Yang pertama kita lebih ke teoritis dan praktik. Dan bagus juga, lumayan bagus untuk judulnya Designer to be Business, How Graphic Design Can Create Business Opportunities. Ya kenapa enggak gitu, kerjanya cuma di rumah menghasilkan uang gitu ya. Oke. Nah ini saya ya secara keseluruhan saya adalah alumni Fakultas Ilmu Kelautan, ya lebih kepada environmental observer, ya di mana tugasnya itu adalah untuk lebih kepada lingkungan. Ya bisa dilihat, dan saat ini bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura II. Dan saat ini sedang merintis salah satu startup founder, yaitu Greenside, yang ada di sini, Greenside Innovation with Nature, yang dimana kami fokus pada menciptakan inovasi-inovasi untuk menjaga lingkungan untuk lebih baik lagi. Dan juga di sisi lain ada jasa website development dan juga managing content. Dan saat ini yang berjalan ya baru 2 itu. Baik, saya rasa cukup. Okay, so this is part of in-person fokus workshop. Kali ini saya buat 2 sesi yang dimana kita harus mengetahui dasar-dasar menjadi desainer dan dasar-dasar bisnis, dan baru kita setelah itu kita bedah. Kayaknya lebih bagus bedah untuk lihat sejauh mana mereka bisa profesional lain bisa ngebuat suatu konten sendiri gitu. Nah, jadi kita semua harus tahu ya, prinsip desain grafis itu ada beberapa hal, part ya. Yang pertama adalah kesatuan, unity. Nah, kesatuan ini bisa dikatakan bagaimana warna, bentuk, objek itu bisa nyatu dalam satu lembar atau satu lembar kerja kita ya. Nah, itu yang membuat desain itu bisa nyatu. Nah, kesatuan itu sangat penting. Nah, yang kedua adalah keseimbangan, balance. Kadang kita ngelihat tulis nggak seimbang. Nah, untuk kiat-kiat bagaimana bisa seimbang nanti. Jadi intinya keseimbangan itu penting, warna dan lain sebagainya. Lalu proporsi. Kadang kita lihat ada tulisannya lebih kecil daripada gambarnya atau sebaliknya. Bahkan flyer itu dikatakan tidak terlalu informatif karena proporsi yang kurang, dan juga kadang logonya ke atas, terlalu ke atas, dan orang sedikit acak-acakan gitu. Nah, lalu penekanan, emphasis ya, emphasis dalam segi hal ini mana nih yang mau ditonjolkan, modelnya kah atau produknya kah, kan gitu. Tapi kebanyakan orang pasti nonjolin modelnya dong, kayak brand ambassador yang kita lihat, dia melakukan penekanan pada brand ambassador, di mana ternyata Anggun itu adalah brand ambassador sampo Pantene, ya kan? Nah, itu sebuah penekanan sehingga terframing dalam orang-orang semua bahwa penekanan yang dilakukan oleh tim marketing produk sampo Pantene itu berhasil karena Anggun sama dengan Pantene, clear. Artinya di situ sudah berhasil, di situ emphasisnya sudah berhasil. Lalu kesederhanaan, simplicity. Banyak beberapa brand design yang menerapkan beberapa simple, yang dimana misalnya seperti kopi
Kita lihat kedai-kedai kopi memiliki desain yang simple tapi klasik dan bernilai. Itu. Menurut saya itu adalah sebuah harga nilai yang tinggi karena sesuai dengan apa namanya brand yang dilakukan. Kalau Starbucks mungkin lebih ke apa ya, eksekutif mungkin, nggak terlalu simple. Lalu irama, itu irama yang dimaksud adalah apa namanya, mungkin juga lebih kepada visual ya. Kalau misalnya buat desain visualnya ya, irama itu penting, dan juga irama dalam artian font. Kadang kita ngebuat desain kadang satu font aja, satu font dari atas sampai bawah, satu font aja, satu jenis font. Itu salah. Irama. Jadi seolah-olah tulisan itu adalah berbicara kepada kita. Tebal, fontnya tipis, jenis fontnya Gothic, Arial dan lain sebagainya. Itu seolah-olah si flyer itu berbicara kepada kita supaya membentuk sebuah irama. Dia kayak semacam bernyawa begitu. Lalu ada ruang, space ya. Nah, di ruang space ini kadang kita terlalu memaksa untuk ini kosong nih, tambahin gitu. Padahal nggak perlu. Ada beberapa bagian yang cukup satu elemen aja, udah bisa mengisi beberapa ruang-ruangan yang ada. Kadang kosong pun juga kurang bagus ya. Lalu kejelasan, clarity. Nah, kejelasan ini yang dimaksud adalah prinsipnya harus tahu mana warna terang, mana warna gelap. Sekarang pertanyaan saya, hijau itu warna gelap atau warna terang? Atau biru, merah itu warna gelap atau warna terang? Merah marun, warna gelap atau warna terang? Dan lain sebagainya. Sehingga misalnya, jika memang backgroundnya terang, maka tulisannya gelap atau objeknya gelap. Jika backgroundnya itu gelap, maka tulisan dan objeknya itu harus terang. Ya, itu adalah salah satu clarity dari prinsip desain grafis. Harus, karena apa? Jika objeknya backgroundnya terang, terus objek dan tulisannya terang juga, maka nggak bisa dibaca. Udah, siapa yang bisa baca? Apakah hati yang bisa baca? Kita nggak tahu. Jadi lanjut, margin. Nah, kenapa kita buat skripsi itu ditentukan marginnya? Supaya apa? Supaya rapi. Demikian juga dengan desain. Desain itu penting dengan adanya margin. Nah, di sini ya, margin itu hal yang paling dilupakan kadang. Kadang bisa lihat anak panahnya nggak? Halo, tes? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Karena logo ini. Bisa. Nah, antara tepian desain dengan dengan logo ini seimbang. Sama. Ini juga objek dengan tepian ini seimbang. Nah, ini emang sengaja. Tetapi yang membuat dia itu tetap seimbang adalah antara tahukah kamu di sini. Nah, sehingga bisa menciptakan salah satu keseimbangan objek. Walaupun ada objek lain yang melanggar, nggak masalah. Ini tulisan juga seimbang. Sama jaraknya. Oke? Ya. Nah, jadi penataan objek tulisan itu adalah hal yang paling penting. Nanti bagaimana cara buat penataannya, nanti kita praktek. Lalu ada 4 pendekatan untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan simetris. Ya, susunan-susunan unsur desain yang dimulai dari titik pusat, ya. Ini titik pusatnya. Nih yang hitam ini. Lalu dibuat agar merata kiri dan kanan. Jadi karya yang dihasilkan akan memiliki bobot dan porsi yang sama. Seperti wajah kita. Ada mata kiri, ada mata kanan. Sehingga kita ini adalah salah satu desain ciptaan Tuhan yang memiliki keseimbangan simetris. Beda dengan ikan sebelah. Ikan sebelah bukanlah
keseimbangan simetris, tapi dia keseimbangan asimetris. Ya. Nah, unsur-unsur yang untuk keseimbangan asimetris, unsur-unsur yang memiliki porsi yang sama akan diatur sedemikian rupa setiap sisi kanvas. Di sini kita lihat yang dimaksud adalah keseimbangan asimetris, dia lebih ke abstrak dalam artian ketika bagian bawah sudah terisi, bagian atas juga sudah terisi, walaupun memiliki bentuk yang berbeda-beda, begitu. Nah, lalu keseimbangan sederajat. Jika memang konsepnya adalah segitiga, maka yang lain juga harus segitiga. Jika memang kotak, kayak kotak, jangan pula ada kotak, ada segitiga. Itu yang disebut namanya keseimbangan sederajat. Karena setiap shape atau bentuk itu memiliki sudut atau derajatnya masing-masing. Lalu keseimbangan radial. Nah, kalau kalian mau bisa buat keseimbangan radial, salah satu contohnya adalah membuat desain dengan mandala. Mandala. Seperti ini mandala. Nah, jadi dengan konsep kayak gini misalnya, pingin buat sesuatu flyer dengan mandala. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh keseimbangan radial. Ya. Bisa dibuat dengan CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator. Lalu juga bisa dibuat dengan Pixel Lab. Dan bagi yang suka pakai tulisan tangan ya, pakai tangan, gambar tangan. Oke, kembali lagi. Jadi dia mewujudkan, memancarkan dari sudut tengah ya dan nyebar ke segala arah. Itu yang namanya keseimbangan radial. Kayak misalnya nih, nanti kalian kepikiran mau buat desain grafis, ada gambar kalian, di belakangnya ada suatu kayak misalnya splash, kalau kalian cari splash vektor, entah itu splash atau radial, yang dimana dia nyebar ke bagian belakang, atau kalian mau pakai sayap di belakang badan kalian, ya, contohnya kayak buat ilustrasi, itu salah satu keseimbangan radial. Jadi penataan yang begitu kompleks itu adalah unsur penting dalam prinsip keseimbangan. Nah, macam-macam bidang. Ini adalah salah satu hal yang penting juga, ya, bidang geometris dan non geometris. Tergantung kalian mau buat seperti apa. Sesuatu yang simple itu biasanya memiliki bidang geometris, dan yang sedikit complicated itu non geometris. Ya, mungkin kalian bisa lihat dan di kehidupan sehari-hari, misalnya handphone itu memiliki bidang yang geometris, ya, kotak persegi panjang gitu kan, dengan shape bulat di bagian ujung handphone. Lalu bidang yang non geometris, misalnya kalian melihat charger misalnya, ya, kadang ada yang bentuknya bulat, aneh-aneh lah. Lalu juga semacam atau bentuk sendok lucu yang biasa dimakan. Lalu juga, ya, artinya bentuk itu menciptakan sebuah karakter tersendiri bagi seorang desainer. Nah, nanti kita akan masuk pada sesi logo, ya, logo. Lanjut. Nah, penekanan. Nah, yang sebelah ini adalah sampelnya. Penekanan yang dilakukan oleh salah satu konten, ya, seperti contoh yang di sini adalah dia menekankan dengan sebuah kata simple, sederhana, dan dilanjutkan dengan lampu, ya kan? Kuobati hatiku yang mati. Jadi di sini dia mencoba untuk menghidupkan hatinya lagi, kan? Dengan apa? Misal ilustrasinya bisa dengan lampu, dengan api, dan lain sebagainya. Penekanan dari penyampaian artinya berhasil di sini. Dia ada huruf dan ada objek yang dimana ngebantu untuk menerjemahkan si huruf ini.
ya, emphasis. Orang akan terlihat, wah ini sesuatu yang jadi fokus gitu. Jelas dia. Kesederhanaan. Itu salah satu contoh. Ya. Di sini dia hanya ngejelasin tentang 4 cara komunikasi personal branding yang benar. Nah, habis itu juga ada gambar toa di situ. Artinya cukup sederhana tapi elegan. Dan dia memberikan warna yang berbeda dengan satu kalimat ini. Dalam satu kalimat ini dia cuma memberikan komunikasi personal branding. Artinya kata kunci dalam satu kalimat ini yang dibedakan warnanya. Selebihnya warna hitam. Nah, ini juga bagian dari penekanan tadi. Ini adalah bentuk penekanan, ya. Membedakan warna ini dalam penulisan, ini adalah penekanan. Kalau kawan-kawan nanti misalnya mau buat desain untuk PPT, sidang, skripsi, atau apa segala macam, buatlah semacam seperti ini dengan cara penekanan. Artinya dalam satu teori yang kalian ambil dalam beberapa jurnal, kalian besarkan fontnya, kalian bedakan warnanya dengan warna lain, itu adalah salah satu nilai plus, dan itu bagus untuk menjelaskan, menekankan bahwa oh ternyata dari penelitian ini inilah yang diambil poin pentingnya. Nah, jadi kesederhanaan, nggak terlalu banyak macam, cuman putih semuanya, backgroundnya putih, ya itu kesederhanaan. Tapi terlihat menarik, masih menarik. Yang penting margin dan tata letaknya sempurna. Oke, ruang. Nah, di sini kita lihat ada ruang-ruang yang cukup banyak kosong, tetapi masih apa ya? Kayak misalnya nih simbol ini sama simbol ini. Jika simbol ini nggak ada, pasti kosong banget. Ya, tapi ketika misalnya mereka ditambah elemen ini, jadi terasa agak sedikit penuh, tapi nggak penuh-penuh kali. Ya walaupun di sini masih ada ruang kosong, tetapi terbackup dengan objek ini dan objek ini. Sehingga ketika kita lihat dari jauh, nggak buruk-buruk amat ruangnya. Ya, kecuali ditambahkan, misalnya tambah lagi dua elemen yang sama di sini. Ya bisa-bisa aja, cuman masih sedikit sesak gitu. Kayak wah ini kurang elegannya, kurang. Ya, jadi ini menentukan pandangan orang lain terhadap apa yang kalian kerjain. Ya, itu namanya disebut pemanfaatan ruang. Nah, irama yang kayak tadi ya, unsur garis dan susunan pola ibarat tomat sebagai topping di atas makanan. Kenapa saya bilang unsur garis dan susunan pola itu kayak tomat atau timun di atas mie goreng. Ketika misalnya kita buat mie goreng ya tanpa mie goreng aja, kuning, menjalar gitu kan, nggak ada topping sama sekali, kesannya kayak gini. Tapi ini ada toppingnya ya toa. Nah, iramanya. Jadi garis ya atau pola-pola tertentu itu adalah salah satu toppingnya. Jadi kayak semacam irama itu adalah art soul, semacam jiwa seninya itu, oh ternyata cukup simplistik dan bisa dilihat apa ya, beda dengan yang lain, begitu. Nah, garis ya, harus kenalan dulu nih, karena kadang kita ngelupain yang semacam garis ya. Kadang ketika ngebuat menuliskan tulisan, kadang bertabrakan garis warnanya dengan warna huruf dan warna background. Garis itu menyelamatkan banget loh, ya. Nah, habis itu baru garis itu juga sama dengan pola tadi, irama juga. Karena garis itu adalah bagian dari irama, ya. Di sini ada garis lurus terdiri dari vertikal, ya. Kalau yang garis horizontal ini dia kayak terkesan dia bergerak, bus gitu kan. Lalu juga garis ini bisa tebal, bisa tipis.
lalu juga garis lengkung, misalnya kalian buat dalam bentuk buat logo, ya kan, logo tepi, stiker, dan lain sebagainya. Itu hal yang penting. Habis itu ada garis zigzag, ya, terus garis gabungan. Ini unsur-unsur dalam topping tadi, ya, irama. Nah, jadi tadi itu dasar-dasar banget dari beberapa penyampaian saya terkait desain grafis. Sebelum saya lanjut ke dalam how graphic design can create business opportunities, bagaimana desain bisa menciptakan peluang untuk bisnis, ada pertanyaan? Atau gimana moderator? Mau selesaikan dulu? Bagaimana? Diselesaikan dulu Pak, nanti ada sesi diskusinya. Oke. Nah, jadi aku anggap kawan-kawan peserta di sini semua punya keahlian di bidang desainnya masing-masing ya. Jadi kita mulai dari nih. Mungkin kalau kawan-kawan, aku nggak tahu nih desainku yang lama dianggurin terus kan. Kira-kira dikemanain ya kan gitu. Nah, ini solusi banget buat kalian yang bingung mau dikemanain desain-desain yang selama ini udah pernah kalian buat. Kalian tinggal masuk aja daftar ke situs My Course Stock ya. Jadi banyak banget, ada Shutterstock, Fotolia. Jadi kalau hanya desain, dia bisa desain dan juga foto. Terus juga ada DeviantArt ya untuk desain-desain ilustrasi kalian bisa dijual di situ. Dan itu kalian dibayar dengan dolar, ya kan? Nah, hitung-hitung ada desain yang bagus, ya bisa dimasukin, bisa jadi wallpaper desktop dan lain sebagainya. Ini udah lama banget dan aku rasa ini bisa kalian pakai buat nyiptain peluang sendiri gitu. Jadi sebagai penyedia stok ilustrasi, stok foto, stok desain dan lain sebagainya. Nah, habis itu kalian juga bisa loh jadi freelancer di Upwork dan Fiverr. Misal kalian udah daftar nih Fiverr di Upwork, ya kalian udah punya semacam portofolio di dalam Instagram kalian. Ya kalian kawan-kawan tinggal ini aja kerjain dengan misi-misi. Kayak gini loh, kayak pernah nonton kartun yang dimana dia misi petualangan. Jadi nanti dia sudah selesaikan misi petualangannya, dia dibayar sama si pemberi misi petualangan ini. Nah, sama juga dengan kita dikasih misi untuk menyelesaikan beberapa misi untuk menyelesaikan beberapa quest ya bahasanya. Quest bisa buat logo, buat desain portal dan desain kemasan ya. Itu dikasih waktu beberapa hari dan paling nanti 2 atau 3 kali revisi dikasih questnya. Nah, kadang kalau di Fiverr dan di Upwork yang membuat keselnya itu adalah ya revisi berkali-kali, kadang nggak sesuai dengan keinginan klien. Nah, disinilah kita diajarkan untuk bagaimana tahu tentang kemauan klien, kemauan orang dengan desain kita gitu. Karena di awal klien itu pas datang ke kita dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang dari kita yang diinginkan dia. Misalnya, kakak itu desainnya bagus, aku suka, aku maulah didesainkan sama dia karena ngena banget gitu desainnya ke akunya gitu. Karena setiap orang punya taste sama rasa desainnya sendiri beda-beda. Ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, program pelatihan. Nah, ini nih yang lagi dijalanin sama Reaction Umrah ya, program pelatihan. Jadi kalau kawan-kawan Reaction tuh udah banyak nih punya desainer gitu kan di Reaction Umrah. Udah bisa buat program pelatihan sendiri dan mana tahu program pelatihan ini bisa ditawarkan ke sekolah-sekolah, lembaga-lembaga ya, atau pemerintahan yang dimana mereka membutuhkan program pelatihan. Ya kan, dibandingkan mereka harus mendatangkan profesional dari luar kota,
bisa juga Reaction Umrah menyediakan tenaga jasa atau tenaga ahli untuk menjadikan program pelatihan. Tentu itu akan menciptakan income tersendiri buat Reaction Umrah. Keren kan? Nah, lalu buat desain situs website. Selama saya bekerja di sebagai website development, sudah ada sekitar 5 lebih yang website yang sudah saya buat. Dan ternyata membuat situs web itu anggarannya nggak sekali aja. Maksudku ada namanya anggaran untuk membangun dan mengembangkan. Jadi kesannya adalah kita jadi desainer website itu jangka panjang banget. Kalau misalnya kita buat logo, buat flyer dan kemasan bla bla bla, itu cuman sekali dapat. Tapi kalau kawan-kawan dapat project situs web design itu bisa jangka panjang, ya, bisa jangka panjang. Karena dia ada biaya pembangunan dan biaya pengembangan. Nah, kalau si klien itu nggak bisa ngembangin, maka kalian dibayar lagi gitu. Nah, bisa 2 kali dapat. Dan biaya pengembangan itu bisa berbulan-bulan. Tuh, ya, sekedar sharing. Oke. Nah, untuk biaya buat website ya bisa dilihat di Google. Ada yang mulai dari 5 juta sampai dengan 10 juta. Dan biaya pengembangannya biasa lebih besar daripada biaya bikinnya. Tuh. Oke. Building sama development ya. Building, bangun, development, mengembangkan. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak selain ya kayak tadi buat website, program pelatihan, jual jasa desain, bisnis jual di Microsoft. Kawan-kawan bisa ngebuat kayak misalnya si ketua kita Nopang misalnya dia jual kalender ya kan, dia desain sendiri misalnya dan dia jual ke orang-orang, oh ini loh nih dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh. Dan bisnis percetakan ya, itu pun kalau kita bisa bekerja sama dengan percetakan untuk mendapatkan harga yang murah. Itu dengan modal keahlian kita, ya kita bisa ciptakan desain itu dalam bentuk yang wujud asli kayak undangan nikah, ya kalau ada yang mau nikah. Terus juga ada yang plakat, ya bisa plakat kaca itu kita desain dan kita cukup beli resin sama beli bahan bakunya, ya kan? Atau ada yang lagi viral itu dia buat plakat yang ada lampunya yang dia 3 dimensi. Nah itu bisa buat di SketchUp ya. Nanti saya jelaskan. Lalu juga banyak hal yang bisa dilakukan sebagai desainer ya. Dan juga desainer juga sangat dibutuhkan untuk tenaga pendidikan misalnya ya, buat kawan-kawan yang bergerak di bidang pendidikan. Apakah ada anak FKIP di sini? Ada ya? Tes. Ada anak FKIP? Nggak ada. Selain FISIP, ada dari mana aja ya? Boleh absen nggak? Biar saya sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan peserta. FIKP ada, Pak. FIKP, kelautan ada. Oke. Terus? Ada dari mana lagi? Tes. Saya tanya moderator deh. Moderator gimana? Boleh tahu nggak? Mungkin kebanyakan fisik, Pak. FISIP. Iya. Tadi ada yang dari luar ya? Dari luar umrah ya? Iya, ada Pak. Ada yang dari Purwokerto. Purwokerto. Oh. Apa ininya? Jurusan apa? Fakultas apa? Mungkin Bang Pais masih ada di room kah, Bang? Oh iya. Oke.
Ya. Sepertinya sudah tidak ada, Bapak. Oh gitu. Wah, sayang kali ya. Oke. Nah, terus juga saya mau sharing terkait ya. Oke. Nah, di sini contoh ya. Ini kita ke bisnisnya ya. Mana tahu kawan-kawan. Karena beberapa model bisnis itu juga mempengaruhi dari model desain. Ya, semacam configuration. Ya ada semacam 3 ya. Configuration, offering, experience. Nah, jadi sebenarnya ada 10 ya inovasi produk untuk menciptakan produk dengan desain-desain yang ada. Nah, di sini ada configuration, offering, experience ya. Jadi kategori ini dia kalau configuration ini lebih kepada internal perusahaannya, modelnya, offering ini lebih kepada distribusi antara perusahaan dengan konsumen, lalu experience itu lebih kepada konsumennya. Nah, sekarang saya ingin membuka pikiran kawan-kawan, kalau mau buat bisnisnya bisnis apa? Lalu mau lebih ke experience, offering atau configuration? Apakah ingin langsung mengenakan mendapatkan hati si pelanggan, experience, atau kita memperbaiki sistem kita sendiri, configuration, atau bagaimana kita bisa menciptakan kayak distribusi. Ibarat kita kadang kewalahan dengan di offeringnya. Misal disuruh ngirim barang jam sekian, tapi nggak datang. Terus pas tiba sampai harganya mahal di ongkir dan lain sebagainya. Nah, misal yang berkaitan dengan desain ya, karena kita lagi bahas desain, contoh brand, experience, brand ya di experience-nya. Orang akan mikir, wow, brand Apple nih, Apple lebih mahal daripada mempunyai nilai yang lebih mahal daripada Samsung. Jadi artinya dengan identitas yang dibuat, ya tentu orang akan melihat brand Apple karena Apple terlihat simple dan elegan, beda dengan Samsung gitu kan. Itu contoh. Lalu juga ada yang namanya channel, jaringan. Channel. Ketika misalnya, orang akan menggambarkan bahwa ternyata mulut ke mulut itu menciptakan suatu kognisi, hubungan antara konsumen dengan konsumen lainnya. Oh ini ternyata kerupuk ini rasanya enak. Terus kemasannya oke juga gitu. Kemasannya simple dan elegan. Gitu ya. Channel. Sehingga jadi bahan omongan. Nah, desain kita yang kita ciptakan bisa jadi bahan omongan orang, ya kan, sehingga orang bakal beli. Dan tentu ya yang disebut dengan ketika misalnya kemasannya lebih wah, ya mungkin isi nggak seberapa, ya. Itu akan meningkatkan nilai jual. Ya. Kalian bisa aja buat bisnis model kayak gini. Kalian yang pandai desain tapi nggak pandai buat produk, kalian tinggal aja beli produk mentahan, misalnya keripik yang kiloan, ya kan? Kalian buat kemasan sebagus mungkin dengan desain yang wah, terus juga dengan kemasan produk yang biodegradable, yang bisa didaur ulang, mudah didaur ulang, ya. Itu bisa meningkatkan nilai jual, nilai harga. Yang dimana keripik yang awalnya nggak ada kemasan sama sekali, pakai kantong plastik biasa, ya, itu harganya sekitar 5.000 sekilo lagi, misal, ya 5.000 sekilo. Berapa? Ya anggaplah sekilonya itu sekitar 20.000. Terus kawan-kawan bungkus per 100 gram, dapat 10 bungkus dengan desain yang udah kawan-kawan udah ini. Nah, artinya bisa kelipatan 10. Artinya modalnya sekian, keuntungannya 10 kali modal. Itulah yang saya sebut kekuatan dari kemasan.
ya, semakin bagus kemasan dan desain bentuknya, semakin meningkatkan harga jual. Begitu. Itu yang digunakan teknik-teknik marketing yang digunakan Cina tentunya. Ya kan? Kalau kawan-kawan lihat, mau belanja di Shopee, ya kan? Ada, keren juga nih desainnya, bagus, kayak iPhone beneran gitu kan. Tiba sampai, wah ini kok tombolnya goyang, ini gue nggak bisa sentuh nih, ini kenapa nggak bisa sentuh gitu kan. Habis itu ngedouble sendiri, karena modalnya itu nggak seberapa, harganya cuma 1 juta, ya. Modelnya cuma kemasannya oke lah, bagus. Tapi ketika udah sampai di rumah, di tangan kita, desainnya nggak seberapa. Jadi itu, ada harga, ada barang. Itu yang paling penting. Jadi jangan berharap dapat barang bagus dengan harga yang nggak seberapa. Jadi kawan-kawan jangan dibiasakan. Nah, itu yang berlaku, ada desain bagus, ada harga. Semakin kalian berharga, semakin bagus. Itu kuncinya. Mungkin itu aja. Jadi sejauh ini ada pertanyaan. Aku anggap kawan-kawan tuh semua udah bisa desain grafis ya. Jadi tidak terlalu mau bicarakan teknis, tetapi kita di sini adalah diskusi dan sharing. Pertama aku mau ngasih satu video dulu. Oke, kita dengar ya dulu ya. Oke. Nggak ada suaranya nih, Bang. Oh iya, gimana cara biar suaranya itu ada? Coba dari Bang Kavanya di mute kan. Bisa tak? Abang mute kan terus gimana ya? Kedengaran nggak? Tadi kedengaran ya? Kedengaran? Belum, Pak. Oke. Kedengaran nggak? Kedengaran ya? Tidak ada videonya, Pak. Dan Oh nggak iya. ada suara. Suaranya sama videonya ada nggak? Nggak ada dua-duanya, Pak. Oke deh, gini aja ya. Moderator bisa bantu buka?
Bisa bantu putar? Oke. Ya. Ya. Jadi itu untuk menambahkan apa yang lupa saya sampaikan. Udah? Oke. Sambil nunggu buka, nanti kabar ya kalau udah selesai buka. Pertama, saya mau ngejelasin ya beberapa poin penting. Yang pertama, nah di sini tuh ini adalah gudang banget. Aku merekomendasikan FreePic. Ada yang udah pakai FreePic sebelumnya? Di sini foto apa segala macam ada, template ya. Template-nya bisa berupa Photoshop, CorelDRAW. Ya, cara makainya misal ya walaupun ada yang udah tahu, nggak apa-apa. Misal ini saya ambil download. Oke. Wow, 200 MB ya. Kita cari yang lebih ringan lagi. Contohnya inilah. Oke. Ini aja. Nah, habis itu ya kita masukkan, bisa pakai CorelDRAW, bisa Adobe Illustration. Kita coba untuk ekstrak dulu ya. Kalau CorelDRAW, kalau kawan-kawan mau, itu laptop 4 GB aja cukup. Kawan-kawan bisa install CorelDRAW yang versi X7, lebih ringan. Oke. Nah, kita ekstrak ya. Ini gambarnya dan ini file mentahannya. Ternyata ini filenya Photoshop ya, tapi file Photoshop juga bisa kita aplikasikan ke dalam CorelDRAW. Nah, di sini nanti saya akan coba untuk kasih beberapa tips. Saya meminta kawan-kawan untuk ke depan bisa belajar CorelDRAW juga, karena di dunia kerja CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe Illustration yang benar-benar dibutuhkan. Dan saya akan mengajarkan Canva juga beberapa tips.
datanya besar juga ya. Oke, ini dia. Nah, ternyata di Photoshop itu ini adalah elemen-elemennya ya. Kita singkirin dulu elemennya. Dia masih gabung. Nah, ini akan kita coba urai. Pasti bingung banget kita ngurainya. Jangan khawatir. Yang kita lakukan adalah kita urai ya dengan cara ungroup object atau CTRL Ctrl plus U. Ya. Kita urai. Oke, ternyata ini kita urai ya. Nah, oke. Nah, jadi dia pertama itu dia bisa ada beberapa ini ya. Apa namanya? Beberapa konten. Nah, tadi yang bahas masalah elemen-elemen tadi kita urai lagi. Jadi ini gampang banget kalau udah ada template seperti ini. Tuh. Ya. Nah, kita tinggal buang apa yang nggak bagus, ya. Ini seperti ini kita buang. Lalu juga tulisan ini kita buang. Kita urai dulu. Kita buang, ini kita buang, ini kita buang, ya. Kita bisa buat sendiri, misalnya sepeda listrik. Nah, karena di sini ada font-font shape-shape yang tebal, kita pakai bold dan kalau saya biasa menggunakan font Ubuntu. Yang dimana Ubuntu itu kesannya mempunyai sudut yang bagus, ya. Ubuntu title juga oke. Ya. Sudut yang saya maksud itu adalah ini, lengkungannya. Ya. Terus kita tinggal ambil sampel warna di sini. Dan kita aplikasikan ke dalam sini. Udah seperti itu. Itu cara kerja kalau kawan-kawan mau pakai template dan mengkreasikannya. Ya. Nah, sebenarnya saya nggak mau ngajarin kalian pakai template, cuman bebas. Yang penting kalian bisa ngembangin, minimal gambarnya bukan ini lagi, ya. Minimal beda lah, ya. Kalian gunakan shape-shape ini, tuh. Ini bagus banget shape-nya, bisa dikembangkan. Ya, poin penting dalam seorang desainer itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Ini kalau mau cepet, kalau mau lambat atau mau mandiri silahkan. Kalian bisa juga kok buat kayak ginian, ya. Misalnya kayak gini modelnya, ya. Nah, terus tinggal di fill, udah jadi. Warna apa? Merah dan lain sebagainya. Di CorelDRAW kawan-kawan bisa buat ilustrasi mau kayak manapun, ya. Contoh mau buat kayak ginian bisa. Ya, saya buat coba sedikit. Ya. CorelDRAW itu bisa gambar. Kalau Photoshop dia lebih ke edit foto. Tetapi kita akan buat ngedit foto di Canva juga bisa ngedit foto, nggak mesti di Photoshop. Nah, kita gambar pelan-pelan, ya.
Paling cuma butuh waktu 1 menit. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, seperti ini aja udah menciptakan sebuah desain grafis, ya, line art. Tinggal diisikan warnanya mau warna apa. Lalu juga kalau misalnya, Bang, warnanya mencolok banget. Oke, kita coba pakai background lain. Ya, misal mau pakai background apa. Misal kita ambil warnanya dari sini, boleh. Oke. Kita ambil shape-nya, kita munculkan seperti ini. Oke. Kita pilih objek ini. Nih, intersect ya. Kawan-kawan bisa belajar sendiri nanti di rumah. Nah, tuh. Jadi bagus, ya. Opera misalnya. Opera Van Java, misal. Kita coba pakai oh ya, untuk font, kawan-kawan bisa download di sini. 1001 font, style font. Ya. Jadi kalau misalnya, Bang, fontnya terbatas, di sini banyak font. Tinggal download. Kalau ini bayar ya. Mana ya? Ah, ini dia, free font. Yang free font. Nah, ini. Di sini banyak banget jenis style-style font. Kawan-kawan bisa download. Habis itu diekstrak here dan di-install. Ya. Nah, sesuaikan dengan warnanya. Nah, oke. Jadi deh. Impact. Atau biar nyatu, boleh. Kita buang. Nah, itu. Jadi, sekarang tentu ini berbeda dengan yang ini. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu kita bisa melihat, oh ini bagus nih, kita cobalah buat sesuatu kreasi yang baru. Nah, yang seperti ini boleh. Jadi, benar-benar tidak jiplak dan usaha sendiri. Ya, ini saya hanya ngasal aja. Ya, ini contoh. Oke, ini Corel Draw. Bang, aku mau buka usaha logo. Nah, jadi buat logo itu seperti ini. Harus buat dulu ya. Misalnya mau buat logo rumah misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang di bidang rumah. Nah, kita bedah aja. Misal model logo ini seperti apa. Nah, kita tinggal buat. Oh, ternyata dia seperti ini.
Info dong, berapa orang yang ada yang make, aku mau bantu saya absen, moderator, siapa aja yang menggunakan aplikasi boleh di absen nggak? Beberapa orang pakai aplikasi apa aja? Biar kita sesuaikan. Baik, Bang. Baik, kepada teman-teman mungkin bisa dikonfirmasikan pakai aplikasi apa aja di grup WhatsApp atau di kolom chat. Ini kita coba bedah ini ya. Ternyata logo ini lebih kepada X gitu. Bagaimana menciptakan huruf X menjadi sebuah logo gitu. Karena saya juga fokus di logo, jadi nggak ada salahnya kalau kita bisa menciptakan kawan-kawan bisa buat brand-brand logo baru. Nah, ini konsepnya dia X. Ternyata logo ini asal muasalnya adalah huruf X. Barulah dia tercipta, dibuat garis, diambil bagian atap rumah di sini, ya kan? Lalu di sini X-nya dibuang di bagian sininya. Lalu dia buat kasih bulatan di sini, ya, bulatan di sini, sehingga menciptakan huruf R, ya, dan lalu dikasih kolom. Nah, ini bisa dihilangin sama dia, sehingga bisa menciptakan huruf R sendiri. Nah, ini adalah proses-proses yang kita nggak boleh lupakan kalau mau fokus ke logo branding, ya, logo branding. Lalu ini bagaimana menciptakan sebuah font F bisa lebih bagus lagi, ya. Contoh. Lalu juga nih huruf Z, ya kan? Nih, saya tanya, kira-kira ini penggambaran dari huruf apa aja? Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Angka 2, angka 3. B, Kak. Angka 2. Nah, betul sekali, B. Siapa yang jawab tuh? Siapa yang jawab tadi? B ya? Saya, Kak. Nah, berarti visualnya bagus. Jadi kita ini sekarang sedang melatih visual kita. Nah, huruf B diginiin, ya. Bolak-balikkan. Kita buat versi asal aja ya. Habis itu kita kasih huruf Z. Sebelum kita kasih huruf Z, kita kasih fill dulu, ya. Kita kasih fill, baru kita ganti warna. Misalnya kita warna biru, lainnya kita hilangin, atau lainnya digabungin juga boleh. Oke. Baru, ya, habis itu juga tinggal dikasih deh huruf Z. Ya. Cari huruf Z yang sesuai. Ya, ini aja. Ya. Habis itu ya dikasih warna putih. Terus ada sambungan di atas, kita buat segitiga.
Nah, oh. Oke. Ini mungkin B-nya agak lebar ya. Ini B-nya bisa di custom. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Jadi kadang kita melihat, oh nih kayaknya kurang bagus. Bisa kita buat dengan versi kita yang lebih bagus lagi. Silahkan. Lalu, ya ini contoh ya. Ketika misalnya ada pengembangan dari logo lama ke logo baru, ya ini logo lama, ini logo baru. Jadi simple, sederhana itu penting, ya. Ini kan terlalu ribet. Kenapa sederhana itu penting? Karena ketika nanti bisa diaplikasikan ke dalam bentuk kemasan, baju, dia terlihat lebih jelas dan elegan, ya, jelas. Jadi tulisannya oke, lebih kecil dan lebih lebih lebar. Lalu juga logonya di sini lebih terasa. Ini kan konsepnya kayak Aurora gitu ya. Nah jadi artinya yang saya sampaikan tadi, simple, sederhana itu penting. Nah seperti ini, ya. Tuh. Kalau misalnya logo yang ribet, harus ada icon-icon tertentu misalnya. Ya, contohnya kayak kita bedah logo hari ulang tahunnya Tanjung Pinang ya misal. Nah, kita lihat. Nih. Ya, gimana menurut kalian kalau ini Kepri? Ini kan kemarin ini adalah lomba hasil sayembara ya. Simple, gak banyak warna, fokus, tulisannya jelas, informatif. Bedakan dengan yang ini. Ya kan? Terlalu banyak lakukan informasi, ada apa ini? Ya. Kris ya. Nah, terlalu berantakan dan tidak terkonsep. Coba kita cari lain di hari ulang tahun Surabaya misalnya. Jawa Barat deh. Nah, gimana menurut kalian? Simple, bisa dimengerti. Orang lihat, oh ini ternyata gedung sate, ya kan? Ya, bandingkan dengan logo yang seperti ini. Terlalu banyak warna, terlalu riwah ya bahasanya ya. Atau logo yang seperti ini lebih mengandalkan ke dalam line art ya, penggabungan antara huruf 7 dan 6-nya. Atau logo yang udah pernah saya buat. Ya, mungkin itu dulu. Nah ini juga kawan-kawan bisa ngebuat hewan sebagai foto sebagai inspirasi buat desain, boleh silahkan. Ini ada panda, tinggal di oprek-oprek aja, ya kan? Bisa jadi logo selucu ini. Oke, nah ini contoh ya, ilustrasi yang bagus. Ini kalau mau cari foto-foto kayak gini, tinggal cari di DeviantArt atau Pinterest ya. Pinterest, Pixel Lab,
Pinterest, iStock, stock foto itu banyak, tapi DeviantArt juga banyak. Ya, seperti ini DeviantArt. DeviantArt. Nah, ini Pinterest, ya kan? Nah, sini banyak foto-foto yang bisa diolah untuk mendukung konten grafis kalian, ya. Dan ini gratis, bisa dikembangin. Tinggal diatur ya secara halus. DeviantArt ini udah lama banget. Cuma di sini banyak konten-konten yang bisa mendukung sesuatu yang lebih bagus lagi. Kita coba, ada yang mau request desain nggak? Misal kartun apa? Ada yang mau request? Yang cowok deh, yang cowok. Tes? Halo? Orang? Ayo mungkin buat teman-teman yang ingin request silahkan. Mungkin Ya silahkan Bang Pais. mungkin Ultraman mungkin atau Gundam. Gundam ya. Oke, Gundam. Kita akan cari Gundam. Kita cari yang proporsional Gundamnya. Oke. Oke, nampaknya ini cukup proporsional. Pastikan objek yang kalian ambil itu kiri kanan atas bawahnya nggak terpotong. Tapi kalau mau dipaksa, kayak mau buat foto untuk foto dosen, foto apa, bagian bawahnya aja nggak apa-apa kepotong. Yang penting bagian bahunya, kepalanya jangan sampai kepotong gitu kan. Itu cacat produk. Oke. Saya akan coba membuat di Canva karena biar cepat dan juga apa namanya? Ini udah bisa diputar belum? Halo? Mungkin untuk Adele boleh dicoba. Kalau udah bisa, bentar lagi kita putar. Udah bisa? Kira-kira? Sudah Pak. Oh sudah ya? Oke. Iya. Habis ini ya. Baik Pak. Kakak aja ya. Kakak atau abang bebas. Terus kita akan coba buat di... Udah tahu belum ukuran Instagram, resolusi apa Instagram berapa frame-nya? Twitter frame-nya berapa? Facebook berapa frame-nya? Frame itu lebar panjang kali lebarnya ya. Itu harus kalian ingat. Terus ukuran poster Instagram berapa dan lain sebagainya. Nah, yang saya gunakan ini adalah Canva berbayar karena memang nggak semua Canva itu elemen-elemennya ada yang gratis. Ini berat banget. Oke, kita coba untuk close dulu beberapa. Ya, alat kerja itu penting ya. Yang saya gunakan ini komputer dengan RAM 8 GB. Itu pun juga masih belum cukup. Rata-rata profesional memang biasa memakai RAM komputer dengan RAM 16, tentunya dengan kartu grafis. Ya. Ya.
berapa orang peserta tinggal? Ada 41 orang lagi, Kak. Mungkin ada sebagian yang terkeluar. Oh, yang terkeluar ya? Ya, Kak. Oke. Kita coba cari ilustrasi. Kita coba untuk sesuaikan frame-nya. Kayak agak aneh ya. Maksudnya, coba dah kita cari yang lain aja. Misal ukuran Oke. Kita coba buat content feed aja. Kotak gini aja ya. Nah, kita coba untuk bisa buat karena Gundam ini adalah robot, kita bisa gunakan hitam dan kita coba untuk bisa explore lebih lanjut. Jadi sebagai desainer jangan bosan untuk terus mencoba, karena kalau bisa dalam satu desain itu kalian buat beberapa model. Jadi jangan buat satu model aja gitu. Ya. Buat beberapa model. Ini saya hilangkan transparannya. Oke. Kita akan coba buat dari atas dan juga namanya. Ini saya kurangin kontrasnya dan saya gelapin untuk menciptakan apa namanya efek yang dan saya transparanin. Oke. Nah, saya memberikan bagian sini space kosong supaya untuk bisa memberikan informasi lainnya. Jadi fokus pada kepalanya dan oke, kita buat dengan model yang sama. Nah, kepalanya jangan sampai ya. Contoh ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan tulisan semacam seperti ini. Gundam misalnya. Gundam. Nah, bisa buat dengan model yang seperti tadi yang di Deadpool. Ya. Kita kasih efek tulisannya, lalu yang bagian depan ini kita kasih line art. Ya, line art dengan seperti ini. Ini kita gelapin sedikit sehingga bisa menimbulkan kesan wah, kan? Best robot misalnya. Nah, jadi perbedaan font itu penting. Ya, seperti ini. Nah, di Canva itu kan ada yang namanya margin seperti ini, ngebantu banget. Ya, bisa dilihat yang garis ungu.
Itu ngebantu banget. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa terus untuk mencoba. Kita buat sampel lain lagi, kita ubah lagi, misalnya dia di mana, kita taruh di mana dia, ya kan? Atau di sini bisa. Kita coba luruskan. Oke. Nah, itu yang saya bilang tadi, ketika gelap, bawahnya terang. Ya. Ini kita ganti fontnya. Nah, seperti ini. Bagian belakangnya boleh kita geser seperti ini. Nah, jadi sesuatu hal yang lebih keren lagi. Ya kan? Bisa dilihat. Seperti ini. Bebas. Nah. Terus, saya mau contohkan beberapa desain yang udah pernah saya buat. Ya. Seperti contohnya kalender mungkin bagi cewek-cewek yang suka banget dengan bunga. Nah, keseimbangan saya mau ngajarin beberapa poin penting terkait keseimbangan. Ya, ini contoh kalender ya. Tinggal nih ditambahkan sudut bunga. Jadi manfaatkan ruangan-ruangan yang ada di bagian bawah ya. Terus juga manfaatkan ruang yang ada, jangan sampai menutupi objek. Kalaupun polos juga it's okay. Dan banyak lagi yang bisa kita bedah. Terus juga bentar. Oke, dia gagal ya, malfunction. Oke, saat itu dulu. Udah cukup berat ya si PC-nya untuk membuka banyak aplikasi. Saya kembalikan ke moderator. Jadi saya harap coba deh dibuka yang tadi bentuknya. Baik Pak, kepada Adela saya persilahkan untuk share screen. Dan ini Jadi- contoh yang Contoh apa nih? yang bagus Oke. lah, Masya Allah. Masya Allah. Kemana Bang? Kita kasih solusi. Ada apa aja sih? Paling yang gue denger ujung-ujungnya free pick doang. Banyak Enggak, ya? enggak. Sebetulnya untuk nyari referensi itu banyak Bang. Banyak Yang pertama bisa Contoh dulu pakai ya. Google Image, bisa pakai Pinterest, bisa pakai Dribbble dan sebagainya. Cuman yang paling teman-teman harus hati-hati itu jangan sampai kita niru persis gitu. Oke. Karena nanti takutnya ya Disomasi. itu berat sih kalau kayak gitu. Iya. Jadi sebisa mungkin kita cari referensi beberapa, terus kita create, kita lihat yang ini, oh ini layoutnya bagus, oh ini fontnya bagus, oh ini lebih ke simbolnya yang bagus. Kita baru create baru sendiri. Jangan sampai kita ngelihat logo yang oh ini bagus nih, kita tiru aja, kita ganti namanya. Biasanya gitu ada juga kayak gitu Bang. Itu ini butuh Nah, skill memang kayak gini-gini Itu nih. harus hati-hati. Jadi Iya. betul-betul harus hati. Kita kombinasikan juga dengan brief klien lah.
Oke. Nah, Coba contohnya. di sini misalkan ya kita pakai Google Image aja yang gampang. Oke. Kita kalau misalkan kita lagi ada dapat klien itu klien yang pengen logonya kesannya klasik Iya. atau konsepnya itu jadul lah, konsep logonya klasik. Mm-mm. Biasanya kalau kita di Ana dan tim itu kita pakai cara ini. Jadi kita tulis serif font logo. Jadi font serif tuh biasanya konsep yang lebih klasik sih tampilannya. Ya, oke. Jadi dia fontnya tuh tulisan-tulisan doang ya, tipografi gitu ya. Ya kurang lebih gitu. Oke. Kalau bisa kita lihat di fontnya itu pasti ada kayak garis-garisnya bang. Jadi nggak rata gitu. Oh iya. Nah itu namanya font serif ya. Nah kurang lebih gitu tuh. V-nya ada straight gitu kan. Oke. Kalau orang sana bilang itu serif namanya. Nah kemudian ada satu lagi namanya sans serif satunya lawannya. Kalau sans serif itu tidak ada serifnya. Nah kalau Google yang lama pakai serif itu. Nah Google yang baru dia udah modern tuh bang. Bedanya itu ternyata. Nah jadi sans serif. Jadi sans itu ada yang bilang artinya tanpa serif. Jadi kalau mau bikin konsep modern kan bisa kita lihat nih bang. Google yang lama itu kan klasik tuh modelnya. Oke. Nah kemudian setelah dia redesign logonya dengan yang lebih simpel kelihatan lebih modern. Iya. Hanya dengan merubah fontnya. Ini trik dan tips banget loh. Traffic branding loh. Jauh-jauh dari Jogja ke sini cuma ngasih tahu ini mahal loh. Bayar loh ntar podcastnya. Nah, gratis. Oke. Gitu kurang lebih. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konsep logo yang modern, Iya. itu biasanya pakai sans serif. Ada Spotify, Gojek dan sebagainya gitu kan bisa kita Iya. lihat. Kalau yang serif tadi yang ada ukir-ukirannya ya. Ya kurang lebih biasanya ada kakinya. Ada kaki. Ada kaki dan Oke. atasnya gitu. Nah kayak gini nih. Oke. Nah kurang lebih gitu kayak urgent kayak gini kan. Oke. Nah maksudnya gini, tahu dari mana kalau ini cocok pakai sans serif atau ini serif? Dari ini ya konsep briefnya. Jadi kan biasanya kita ada personality ya, brand personality. Oke. Kan kita tanyakan kepada klien itu kita pakai meteran. Wah ini bocorin lagi nih rahasia. Iya, ini mantap nih. Jadi biasanya kita tanya apakah dia mau maskulin atau feminim. Ya ada lawan kata gitu. Kemudian ada futuristik atau klasik atau modern atau klasik. Kemudian ada serius atau playful konsepnya. Kemudian ada simple atau dekoratif. Sampai kemudian nanti mau less color atau colorful. Jadi kurang lebih dengan tahu itu, tahu brand personality-nya, itu kita lebih enak bikin logonya. Jadi nggak asal kita bikin logo yang penting bagus nggak. Karena ya berat juga kan kita dapat orderan itu kan amanah dari klien ya. Iya. Klien nganggep kita mampu nih. Iya. Jadi harapannya sih jangan cuman kita bisa bikin logo doang, tapi kita bikin logo yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah kebutuhannya terkait dengan apa? Personality brandnya, kemudian target market dia siapa dan sebagainya. Logo anak-anak kalau misalkan pakai font kayak Jeep gitu warna hitam kan nggak masuk tuh. Iya. Nah masuk yang playful mas. Coba playful. Nah, oh iya. Nah, kalau misalkan kita target marketnya itu anak-anak, biasanya kita pakai konsep yang playful. Oke. Rafiq emang gak tanggung-tanggung nih. Rizky Abu Taslim nih. Taslim ngantuk gak nih jam segitu nih? Ikut loh sama bini juga nih. Insya Allah. Jadi kurang lebih konsepnya tuh kalau playful tuh lebih ceria dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada kafe nih, contohnya yang kafe omelet nih. Iya. Nah ini kan ada omelet, mungkin ada game studio ya. Itu konsepnya tuh betul-betul ini kan nggak pakai makhluk hidup bang. Iya ya kan. Tapi menarik masya Allah kan. Menarik memang. Dia pakai font yang cukup playful, warnanya juga cerah dan sebagainya untuk mencarikan lokasinya ini betul-betul playful gitu. Iya oke. Kalau kasih solusi kan ada kasih solusi nggak? Ada. Nah, coba balik. nih. Tolong dikritisi ya. Tolong nih para logo maker. Kalau Anda terkritisi berarti Anda nanti akan saya langsung Oke ya, coba tolong dikritisi ya. Nah di sini itu udah kelihatan bahwa ini kan pakai font yang agak tebel ya, bold. Itu berarti dia lebih manly. Jadi lebih serius. Kemudian dia nggak main-main lah gitu kan. Ya ini anak nggak muji, tapi benar. Ini beneran nggak nih? Beneran, Masya Allah nih. Terus kemudian dari simbolnya itu ada kunci kan di situ kan. Kunci itu ada letter K gitu. Jadi dan ini konsepnya modern juga. Jadi simbolnya itu nggak sulit untuk dipahamin gitu. Jadi orang awam pun lihat itu tahu kalau itu kunci dan K. Jadi kadang tim Ana tuh jujur aja ya, tim Ana tuh kadang bikin logo kadang ya itu ada maknanya bagus, tapi orang awam tuh nggak bisa tahu langsung. Nah biasanya marahin tuh, bikin yang lebih simpel gitu. Dan ini contoh apa nih? Yang bagus lah, masya Allah. Masya Allah. Kemana bang? Aku terharu. Nggak nih beneran mas, serius. Aku malu jadinya. Bagus. Masya Allah. Jadi cukup simpel, tegas, orang langsung dan namanya apalagi. Oke. Terus terang. Berarti nggak jadi kita pecat ya? Oke. Alhamdulillah ya. Iya. Ini cukup kadang orang sulit juga nyari nama gitu. Oke. Jadi biasanya tak datang ke kita tuh, Mas minta nama dong, minta nama. Aduh, PR sih dari awal banget ya. Nah itu tuh nggak segampang itu sih bikin nama juga.
Yang penting ada waktu ya. Bukan. Gue udah gini-giniin. Duit. Oh, duit ya? Duit. Yang Iya, penting iya. ada waktu. Iya kan, waktu adalah uang, Bang. Oh iya. Jadi kurang lebih gitu sih. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi. Coba balik lagi ke Masih ada- page-nya. Misalkan kita punya project lain itu yang awat-awat biasanya, brand Iya. awat dan sebagainya, itu tinggal kasih kayak gini nih, kita pakai Oke, feminim cukup. logo. Nah, biasanya udah kelihatan gitu. Tadi kan ada maskulin, ada feminim ya. Nanti bisa Kalau ditonton. maskulin contohnya ya kasih Oke, saya izin share lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kita berkaitan dengan font. Ya. Nah, ini ada beberapa apa ya? Kayak tadi Google ya dipakai produk Sans, nanti kalian bisa cek sendiri. Nike pakai Futura, yang dimana Google ini kita lihat dia lebih apa ya? Ya kayak tadi ya playful tapi tetap elegan dengan apa namanya? Nggak terlalu elegan sebelumnya seperti klasik ya. Klasik dulu logo Google sebelumnya. Nike dengan font Futuranya ya seperti ini. Ya, LinkedIn, Ear, font Netflix, Bebas Newe, Domino, Futura PT. Sebenarnya sama ya. Dominos ini masih satu jenis dengan fontnya Nike. Cuman ini Futura Italic. Ya, kalau ini kita lihat dia lebih kepada bukan huruf kapital, huruf kecil, terlihat simple, ya, dan minimalis juga. Spotify, Gotham, ini sebenarnya lebih sama ya jenis fontnya dengan Google tadi. Kurang lebih ketebalannya oke, juga sudutnya bagian ujung tulisannya juga apa namanya sama ya. Ini Toy Story gunakan ya, ini yang disebut dengan playful Gill Sans ya. Di sini ada dikasih sengaja ditebalin, ini ditulis satu-satu Toy Story gitu. Adidas ya gunakan font avant-garde. Ini huruf kecil semua. Ya. Kenapa huruf kecil semua? Karena seolah-olah si segitiga ini udah menyimbolkan bahwa oh ini A dia, Adidas gitu. Segitiga itu menggambarkan A huruf A besar. Amazon juga ya, Officina Sans. Dia Sans masih dengan si Google ini. Sans agak tebal tapi bentuknya unik. Nih ya, tengok A-nya ini. Jadi pemilihan font itu penting. Ini pakai The Helvetica. Ini kurang lebih sama dengan pakai Impact juga oke. Ya. Semua font-font ini bisa kawan-kawan download di 101 free font style di itu ya, di Google. So, mungkin ini terakhir kita bedah beberapa desain orang. Jadi kita perlu diskusi-diskusi seperti ini untuk memunculkan perspektif baru. Oke. Logo seperti ini tinggal ditarik aja ya. Nah, nggak ada salahnya kalau kawan-kawan
apa namanya? Follow IG beberapa konten-konten desain grafis yang ngedukung ya. Nah, ini Proxima Nova, ini apa namanya? Salah satu font yang lagi populer. Kenapa populer? Karena dia terlihat tajam ya, lihat ini. Tajam banget, unik. Gucci ya. Gucci dan Lakers. Ini tinggal dimiringin aja Gucci Bodoni Italic. Ada juga Bodoni Bolts. Ya, Rolex, Apple, Garamond. Ya, mungkin terlihat Apple ini sedikit apa namanya? Elegan ya dengan font Garamondnya. Rolex pun juga make satu font mereka. Didot ya. Ini font klasik yang tadi dibahas sama kawan-kawan kata kunci tadi. Foju dan Zara ini adalah salah satu merek fashion. Kenapa fashion lebih banyak menggunakan logo font ya? Ini tergantung dengan apa namanya personality brand yang tadi disebutkan. Kalian mau kayak mana, si klien mau seperti apa? Ya, Futura, FedEx, Domino, Nike, Adidas, Calvin Klein, Avantgarde sama ya. Cuman ini dia apa namanya? Gotham, Starbucks juga pakai Gotham. Oke. Lalu juga penggabungan. Oke. So, aku pingin mau tes nih. Ini angka 1, ini angka 2. Oke. Aku minta sama kalian pandangan. Menurut kalian mana yang bagus? Kawan-kawan yang lain. Coba tunjuk. Yang kiri atas, kanan bawah, atau bagaimana? Perspektif lah. Ada yang mau jawab? Kanan bawah mungkin, Kak. Kanan bawah ya. Kiri atas. Kiri atas. Oke. Kanan atas. Kanan atas. Ah, kita voting enggak? Kanan atas. Oke, kanan atas. Siapa lagi lain? Yang lainnya? Kanan atas. Yang lainnya? Kiri atas. Kiri atas. Oke. Kiri atas, Kak. Kiri atas ya. Banyak yang kiri atas ya. Menarik ini. Ada yang lagi yang lain? Ini dia penggabungan huruf R dengan huruf H. Ada lagi yang lain? Nggak ada yang mau milih ini? Nggak ada? Oke. Nah, tadi voting kebanyakan milih yang kiri atas ya. Karena dia lebih berbeda daripada yang lainnya. Berani, ini lekukan ini tuh berani banget. Ya. Kiri atas sama yang kanan bawah ini kurang lebih konsepnya sama, mengutamakan lekukan di badan logonya, tapi dia berani banget untuk bisa ngepotong bagian tengah ini. Nah, gak banyak desainer yang bisa seberani ini untuk ngebuat logo ya, dan inilah yang jadi apresiasi. Potongannya pas begitu, bisa pas sepas itu. Ya, ini kotak, sementara ini dia lebih ke serif. Ada tungkunya di atas, ya, kakinya. Oke. Lalu saya mau menunjukkan penggabungan dua font.
Nah ini. Jadi huruf G dengan huruf oktopus seperti itu. Jadi kesannya ya penggabungan antara huruf dengan objek ya. Itu juga bisa dilakukan seperti ini. Ini kalau kita lihat rhinoceros, badak, dia nggak mengambil bagian kepalanya, dan hingga akhirnya dia bisa menciptakan sebuah logo dengan kombinasi objek. Ini juga pesawat dengan pisang, ya kita lihat sedikit lucu ya. Ini dia menggunakan Coral Draw, bisa juga menggunakan tuh banana plane, ya. Nah, kadang di balik kesuksesan logo Nike, mungkin nggak banyak yang nggak tahu. Jadi cuman segini doang ya, kayak ini Greek mythology ya, huruf checklist ini dalam mitologi Yunani itu menggambarkan sebuah apa ya, kebenaran, keyakinan, flight, terbang, dan ini tadi yang saya bilang tuh line ya, garis tadi, irama itu penting untuk menciptakan sebuah apa ya, persepsi bahwa oh itu ternyata speed and motion gitu. Nah, Adidas ini kita bedah logo-logo terkenal. Ini kita lihat dia 30 derajat. Ini seperti gunung. Ya. Ini ada 3 represents challenge, bahwa sebenarnya manusia itu punya 3 kali kesempatan untuk bisa apa namanya? Ya, rata-rata 3 kesempatan lah untuk bisa mencapai kesuksesan mungkin. Terus juga ada 3 strip company, ya. Ini masuk ke dalam model desainnya si sepatu, ya kan? Rata-rata sepatu Adidas seperti itu. Nah, contoh nih, bisa lihat di foto saya. Saya pakai sepatu Adidas. Di sini ada 3 strip. Jadi semua brandnya Adidas itu dia pakai menyesuaikan dengan logonya sebagai identitas gitu. Identitas itu penting. Nah, ini juga LG gitu kan. Menggambarkan kayak semacam manusia, face, eye, dan lain sebagainya. Amazon, yang dimana mereka berharap pembelinya itu senyum saat barangnya datang. Ya. Nah, jadi menciptakan sebuah persepsi orang senang gitu untuk bisa belanja di Amazon. Vaio ini merek komputer laptop Sony dulu ya, Sony Vaio. Ya, analogi wave, gelombang. Ini menggunakan font apa namanya? Ini bukan font ya, ini logo. Ini juga bisa dilihat simple. Ini logo headphones Beats. Ini yang menurutku kenapa headphone Beats itu bisa meledak. Karena orang lihat, wih keren. Logo dan headphones-nya itu nyatu dengan model headphone-nya. Jadi sehingga waktu tahun 2015 itu rame-rame orang beli Beats buat mengajarkan, mereka lagi pokoknya lagi booming lah Beats saat itu. Hingga muncul produk-produk lain yang mengikuti kesuksesan Beats, tapi sampai sekarang Beats tetap masih bisa bertahan karena dengan kekuatan brandnya. Ya, ini penggabungan beberapa font FTH menjadi sebuah logo ya. FTH. Lalu juga dengan tulisan bisa dikomunikasikan menjadi sebuah bentuk objek baru seperti ini. Bisa kalian manfaatkan.
Nah, inspirasi-inspirasi semacam ini yang kalian butuhkan untuk mengembangkan bakat kalian di bidang desain, dan nggak ada salahnya kalian mau mencoba untuk membuat hal-hal yang baru. Karena kreativitas itu tanpa batas. Ya. Apa lagi mau sampaikan? Kalau kawan-kawan punya kemauan untuk belajar CorelDRAW atau Adobe Illustrator, silakan. Terus juga apa namanya? Saya mau ngajarin terakhir ya Lightroom ya. Masih sempat nggak waktunya? Sepertinya masih Udah nggak sempat ya? Oke. Lightroom itu konsepnya kurang lebih sama kayak apa? Kayak kayak Canva, fitur-fiturnya. Ya, kalau Canva mungkin agak terlalu dasar, tetapi secara keseluruhan, kalau mau ngedit foto, tuh perhatikan kegunaannya, ya. Perhatikan kegunaannya. Misal kita mau ngambil foto apa ini? Ya, coba K-pop ya. Jungkook. Ini nggak sih tulisannya? Bukan ya. Oh ya ini. Nah, jadi kita lihat objek itu menyesuaikan dengan ini ya, background ya. Kalau misalnya dia agak sedikit terang, sah-sah aja kalau dia buat terang. Tapi bagus juga kalau backgroundnya itu gelap, objeknya itu terang seperti ini. Kalau dia kesannya mau buat temanya agak sedikit dark, ini boleh juga. Jadi objeknya agak gelap, ya kan? Terus backgroundnya gelap. Tergantung dengan konsep apa yang mau dibuat. Ya, seperti si Gundam ini, atau kita buat semacam misalnya travel. Oke. Di sini saya menggunakan apa namanya? Keseimbangan asimetri yang saya sampaikan tadi. Terus juga bisa pakai apa? Bayangan. Kita kasih warna putih untuk menciptakan seperti ini. Oke. Nah, ngeditnya karena ini black background-nya tuh gelap, ya. Penjelasannya, jadi nggak terlalu banyak kecerahan, kontras, saturasi. Habis itu kalau mau dimain di Rona, sesuaikan dengan background-nya. Kalau background-nya itu warnanya hijau, misal hijau seperti ini, maka kita bisa lebih ke kehijauan, tingkatin kontrasnya. Oke. X-Process. Nah, jadi seolah-olah si objeknya juga nyatu dengan warna hijaunya background. Atau kalau nggak mau ribet, bisa pakai transparansinya biar dia sedikit membantu. Jadi bagaimana menyatukan foto dengan objek belakang itu juga penting.
Atau ini dibuat apa namanya, ilustrasi, terus ditambah dengan awan. Ada yang udah bisa pakai Lightroom sebelumnya? Nah, seperti ini, ya kan? Kita kasih warna putih. Fotonya kita pakai foto tadi. Nah, ini kita buat ilustrasi ya. Ilustrasi. Terus kita cari awan untuk bisa menutupi objek. Dan seperti ini bisa dilakukan di mana? Kan? Terus juga bisa gunain apa? Langit misalnya. Dan nutupi antara bagian bawahnya bisa gunain awan. Seperti ini. Terus kasih bayangan, shadow, terus juga kasih awan sedikit untuk bisa supaya nyatu ya. Kan tinggal nah, jadi proporsi kiri kanannya kasih jarak antar objek. Lalu kalaupun memungkinkan bisa dikasih like. Aja. Ya kan? Ya, simpel seperti ini. Jadi untuk kawan-kawan Canva, fiturnya seperti ini bisa digunakan. Ya, tambahkan like di kiri kanan untuk bisa ya, lebih sedikit wah gitu.
Kita jadi mau buat kayak mana, travel misalnya. Traveler, hijab. Kita kasih warna putih karena belakangnya hijau. Belakangnya biru. Kalau mau buat model kayak gini, inilah kira-kira ya. Traveler hijab. Fontnya ketebalan, kita tipisin sedikit. Baru kita cari font lain. Hijabers. Ya. Kolaborasi pemilihan font itu penting untuk penyesuaian dan juga tata letak. Nah, jadi ini ilustrasi yang bisa kawan-kawan coba untuk mengembangkan desain. Jadi setidaknya bisa lebih wah gitu kan. Dan untuk yang mau belajar logo silahkan belajar. Nanti kita buat grup ya kan, kalau misalnya kawan-kawan dari Reaction Umrah memfasilitasi. Sepertinya itu aja yang mau saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf.